Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Dina selaku moderator acara diseminasi atau pengembasan praktik baik budaya positif yang kami peroleh dari modul 1 dalam pelatihan guru pergerakan. Di sini saya menularkan kami menularkan apa yang sudah kami dapatkan. Jadi di sini tanpa bermaksud kami menggurui, tanpa bermaksud kami baik tidak, tapi kami hanya menyampaikan praktik baik yang sudah kami dapatkan. Insya Allah jika ada manfaatnya, jika ada benarnya, silakan dipakai. Bila pun tidak, bila pun dianggapnya salah, kami mohon maaf sebelumnya. Bisa diterima Bapak Ibu? Baik. Lanjut Bu Dina. Iya kok masuk kantor. Budaya positif. Sudah kenal sebelumnya dengan budaya positif? Baik. Kita kenal terlebih dahulu. Budaya positif adalah nilai-nilai yang diyakini dan diterapkan oleh semua orang dalam jangka waktu tertentu sehingga menjadi suatu kebiasaan. Budaya positif dibuat melalui kesepakatan bersama antara guru dan siswa. Tujuannya agar siswa bisa menjalankan nilai-nilai tersebut dengan penuh tanggung jawab dan tanpa paksaan. Budaya positif ini nanti imbasnya jika kita di kelas adalah kita membuat yang namanya keyakinan kelas yang nanti akan dibahas oleh Ibu Yulina. Keyakinan kelas dan juga kesepakatan kelas. Mungkin Bapak Ibu sudah ada yang pernah menerapkan di kelas? Keyakinan kelas sudah pernah bikin? Ya, saya yakin sudah, tapi belum disadari. Jadi nanti kita sadar bersama-sama, insya Allah. Next selanjutnya, komponen budaya positif yang akan kita bahas pada materi siang kali ini adalah mengenai 5 kebutuhan dasar manusia, posisi pengontrol guru dan juga segitiga restitusi. Next. Kebutuhan dasar manusia, setiap dalam diri manusia, kita fokuskan ke dalam diri peserta didik kita, itu memiliki 5 kebutuhan yang harus dipenuhi. Bertahan hidup, rasa kasih sayang dan diterima, penguasaan, kebebasan, dan terakhir adalah kesenangan. 5 kebutuhan dasar itu mau tidak mau harus dipenuhi oleh setiap manusia. Jika ada satu saja yang tidak terpenuhi dalam diri kita, maka secara sadar ataupun tidak sadar kita akan mencarinya, baik dengan cara yang baik ataupun dengan cara yang kurang baik. Next. Saya memiliki contoh kasus dari Ibu Suwarni. Ibu Suwarni pinjam ya. Jadi contoh kasusnya seperti ini. Ibu Suwarni adalah murid kelas 2B di SD Negeri 1 Srimulyo. Sedang bingung menghadapi ulang salah satu murid di kelasnya yaitu Trio Rizky. Punya Bu murid Trio Rizky? Beberapa anak di kelas 2B telah datang padanya dan menuliskan Trio Rizky yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Suwarni, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Trio Rizky melakukan hal itu? Gambaran awal, Trio Rizky kenapa selalu berbuat ulah? Karena ada kesalahan data dalam diri dia yang belum terpenuhi. Kita tahunya dari mana? Nanti kita akan melakukan diskusi, akan melakukan restitusi, akan melakukan tanya jawab dengan Trio Rizky. Next. Jika saat ditanya sama Trio Rizky, mengapa ia mengambil bekal temannya, dan jawabannya adalah saya lapar. Kita tidak membawakan bekal. Maka Trio Rizky yang sedang berusaha untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, yaitu untuk bertahan hidup. Apa sih kebutuhan bertahan hidup itu? Hal yang bersifat fisiologis, seperti kesehatan, sadar, pangan, papan, bahkan rasa aman dari kebutuhan bertahan hidup. Jadi nanti setelah ditanya jawabannya seperti itu, berarti kebutuhan karena dia lapar, berarti kebutuhan apa? Pangan. Berarti kebutuhan pangan dari teori itu belum terpenuhi. Jadi solusinya bagaimana kalau kebutuhan pangan teori itu belum terpenuhi? Ya
Bu Suwani ngasih uang jajan berarti. Sanggup Bu? Sanggup? Dua sekali ya sanggup. Selanjutnya sanggup. Dan jika alasannya mengambil bekal temannya adalah karena dia merasa senang, temannya juga jadi perhatian dia. Ketika temannya melaporkan tindakan gurunya dan gurunya memberitahu orang tuanya, sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia. Maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi itu adalah kebutuhan akan rasa rasa diterima. Mungkin kalau kita bilang sering kita ngechat orang Rizky itu kurang kasih sayang. Dia sudah mencari pemenuhan kebutuhan dirinya karena di rumah dia tidak dapat, maka dia mencari perhatian. Bisa jadi kalau kasihnya dengan mengambil bekal, bisa jadi nanti Rizky berulang setelah konflik sama musuhnya dapatnya ternyata dia kurang perhatian. Lalu apa sih kasih sayang? Bilang itu adalah kebutuhan psikologi yang meliputi kebutuhan anak akan koneksi sosial, menerima kasih sayang, dan merasa menjadi bagian atau bergabung dalam sebuah kelompok. Jadi misalnya, mohon maaf di kelas 5 itu kelasnya Bu Bevi ya, itu dikasih itu ya, kita punya ya. Dia merasa tidak terima dalam kelompoknya, kemudian dia mencari dan berulang, maka sebenarnya si putri ini terpenuhi dan kasih sayangnya. Dan kembali lagi itu kita sebagai orang tua keduanya, kita yang harus bisa memenuhi bagaimana caranya mencintainya. Next, kebutuhan yang ketiga adalah sebuah kebebasan, freedom. Bila jawaban trio Rizky dalam kasus di atas adalah dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama. Oleh karena itu, dia ingin mencoba makanan temannya yang beraneka ragam. Maka ia sedang berusaha memenuhi kebutuhannya, yaitu kebutuhan akan kebebasan. Itu adalah jawaban dari kebosanan. Lalu apa sih kebebasan itu? Yaitu kebutuhan akan kemandirian, memiliki pilihan yang mengatur hidupnya sendiri. Pada anak-anak biasanya ingin banyak bergerak, mengetahui hal baru, dan tidak ingin dipenuhi orang lain. Bisa jadi jika kita kaitkan dengan pembelajaran kita, anak kok jadi tidak terkendali, bisa jadi anak itu bosan. Saya tidak menggurui, itu pun terjadi dengan kelas saya. Jadi jika anak itu sudah tidak terkendali, anak itu sudah saya kasih materi kemudian anak itu tidak masuk, tidak fokus, maka sebenarnya kebutuhan kebebasannya ingin dipenuhi. Bosan Bu, kok ada kok itu doang dengan cara yang baru. Makanya kadang-kadang kita butuh yang namanya ice breaking. Kita ada perlu kok belajar di kelas, kita bisa diajarkan di luar kelas. Lalu misalnya kita menggambar atau apapun, itu bisa supaya kebebasan anak itu terpenuhi. Next, Bu. Kebutuhan yang pada itu kebutuhan kesenangan, fun. Bila dia Rizky menjawab, ia melakukannya karena itu saja. Dan ia menikmati ekspresi hati temannya yang kesal. Karena diambil makanannya dan menurut dia ekspresi mulutnya itu lucu. Maka berarti dia Rizky sedang berusaha memenuhi kebutuhan akan kesenangannya. Mungkin lebih kita kenal dengan nama Babu. Jadi dia tuh gabut, makanya dia jadi temannya supaya dia itu senang. Dia tidak merasa apa-apa, hanya menikmati apa yang dilakukan di gabut. Mungkin dia menikmatinya. Karena Tuhan akan kesenangan yang belum terpenuhi. Apa sih kesenangan itu? Rasa gembira, tawa dan ditemani. Anak-anak biasanya menikmati apa-apa yang mereka lakukan. Lanjut. Dan kebutuhan yang terakhir adalah kebutuhan akan perasaan. Power. Dalam kasus di atas, apabila jawaban dari trio Rizky adalah dia merasa hebat karena temannya dan takut dengan dia dan menuruti keinginannya, maka sebenarnya trio Rizky itu
dia sebenarnya dia itu merasa saya itu mampu. Saya ingin terlihat berkuasa, saya ingin terlihat lebih dari teman-temannya. Maka ia berusaha memenuhi kebutuhannya dengan berulang itu tadi. Lalu apa sih sebenarnya kekuasaan itu? Dalam hal ini biasanya orang ingin dianggap berharga, mampu membuat perbedaan, mendapat kemampuan. Dia ingin mendapatkan kemampuan dari orang lain bahwasanya ya aku ternyata rezeki ini yang paling buah di kelas. Rezeki ini adalah yang paling berpengaruh di kelas. Dia ingin mendapatkan itu. Atau tidak, dia ingin disebut sebagai pemimpin. Next. Baik, kita akan uji coba bagaimana pemahaman kita. Nah, Bimo, sebutkan kebutuhan apa ya? Kira-kira dari kelima kebutuhan tadi, kira-kira kita aplikasikan ke soal ini, kira-kira mana yang jawabnya? Bimo, seorang anak TKB selalu berlari keluar kelas menuju jalan raya. Di depan sekolahnya yang ramai dengan kendaraan. Tingkahnya membuat guru Bu Ani bingung dan seringkali mengajarnya. Ada beberapa kemungkinan jawaban yang diberikan oleh Bimo. Jika jawabannya, aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru. Kira-kira si Bimo sudah memenuhi kebutuhan yang mana? Kita coba Bu Ina, kesenangan? Kita coba. Benar. Next, ke bawah. Kasus kedua, saya mau Dinda, seorang anak kelas 3 SD, begitu tiba di rumah sepulang dari sekolah, menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia benci pada ibu Rani gurunya. Menurut Anda, kebutuhan apa yang akan dipenuhi Dinda jika jawabannya seperti ini? Ibu guru bilang, aku tidak boleh pulang sebelum mengerjakan tugas. Katanya kelas harus senang, tidak ada suara. Kan nggak seru jadinya. Ayo Dinda, kebebasan kita kelas ya. Ternyata salah. Jawabannya ternyata kesenangan. You have to have fun with the kelas. Makanya kalau anak-anaknya punya dikit-dikit boleh ya Bu ya? Iya, baru senang. Yang selanjutnya saya mau yang lagi Pak Sumpono. Sudahkah Anda ya? Oke, tunjukkan pesonamu. Soal dimulai. Tahun ini Dimas genap berusia 17 tahun. Ia senang sekali ketika ayahnya mulai mengajarkan cara menyetir mobil. Setiap akhir pekan, ia berlatih menyetir. Ia terlihat senang sekali berlatih sampai akhirnya ia bisa menyetir mobil dengan baik dan lancar. Ketika ibunya bertanya pada Dimas, apa yang membuat dia ingin bisa menyetir mobil? Ketika jawabannya, menyetir mobil itu seru, Bu. Maka kebutuhan apa yang akan dipenuhi? Kesenangan. Coba kita cek. Betul. Konsentrasi apa sama? Oh iya. Ini panjang ya, Bu. Oh, ya, ini soal yang panjang. Di atas. Nah, ini kita perhatikan bersama-sama. Ihsan, siswa kelas 10A SMA Karakter Mulia. Ia anak yang pendiam dan pemalu. Selama jam istirahat, ia lebih banyak membaca buku di perpustakaan atau berdiam diri di kelas. Hari itu adalah hari technical meeting lomba debat antara SMA yang juga diikuti oleh tim debat dari Karakter Mulia. Tiba-tiba ada kabar bahwa Adit, anak kelas 10B yang sudah didaftarkan mengikuti lomba debat, sakit, demam berdarah dan dirawat di rumah sakit sehingga tidak bisa menghadiri acara tersebut. Kepala sekolah bertanya pada guru siapa yang sebaiknya menggantikan Adit. Guru-guru sepakat merekomendasikan Ihsan karena kinerjanya yang bagus di pelajaran bahasa Inggris dan pengetahuan yang luas. Ihsan akhirnya menghadiri technical meeting itu. Setelah itu ia berlatih debat bersama anggota tim debat yang lain, Sinta dan Indra.
Di bawah bimbingan Pak Frans, guru pelatih debat, mereka mewakili di sekolah dan tim debat dari SMA Karakter Mulia menjadi juara umum. Sejak saat itu, Ihsan berubah menjadi anak yang lebih percaya diri, tidak pemalu, dan juga tidak pendiam lagi. Semua murid dan guru mengenalnya sebagai Ihsan si juara kompetisi debat. Pada jam istirahat, banyak menghabiskan waktu bersama teman-temannya dan juga semakin rajin berlatih debat untuk mengikuti lomba debat. Ia pun menjadi ketua klub debat di sekolahnya. Dia giat mempromosikan klub debat agar anggotanya bertambah. Kira-kira kebutuhan dasar mana yang terpenuhi pada diri Ihsan sehingga Ihsan menjadi berubah? Ayo siapa yang bisa, saya kasih door prize. Ini apa ya? Ini beruntung sekali yang bisa dapat ini. Ini kalau nyarikan seperti ini, saya jamin di Ramayana tidak ada. Monggo, Bapak Ibu yang bisa. Kebutuhan mana yang sudah terpenuhi? Iya, tadi kan kebutuhan dasar ada 5. Bertahan hidup, kesenangan, kebebasan, kekuasaan, dan cinta dan kasih sayang. Nah, dari Ihsan ini, masa kalau ada anak saya yang rame-rame kayak gitu, saya nggak mau. Raise your hand. Ya, Bu Reza. Why? Kenapa ya? Karena percaya diri. Dia menjadi lebih percaya diri setelah bergabung menjadi grup itu tadi. Ya, benar salah kita. Kekuasaan. Benar salah? Iya, jadi penguasaan, benar penguasaan. Jadi setelah tanpa sadar oleh gurunya diberikan mandat, dia dasarnya basicnya bisa di bahasa Inggris, akhirnya dia juara. Akhirnya dia, berarti semua orang sudah kenal saya. Berarti kenapa saya harus berdiam diri? Kenapa saya harus pemalu? Akhirnya dari situ secara sadar tidak sadar, gurunya itu memberikan rasa percaya diri, menanamkan percaya diri kepadanya. Akhirnya ia pun berubah menjadi Ihsan si juara debat. Oke. Door prize-nya, Bu. Oh iya, door prize-nya, Masya Allah. Tolong dijaga ya. Iya. Oke, kita lanjut. Setelah kita tahu nih konseling tentang kebutuhan dasar anak ini, maka ketika kita sudah tahu anak kebutuhannya apa, maka kita coba bekerja sebagai gurunya ini. Yakni kita punya 5 posisi kontrol guru terhadap murid. Yakni ada posisi penghukum, membuat merasa bersalah, teman, memantau, dan juga manajer. Kalau yang ini kita lihat film saja lah. Happy birthday to you. Nah, lilinnya. Sabi. Iya, Pak. Anak-anak enak. Tambah ya.
Kelas 1012. Biasa belum terlalu. Kamu deh. Mbak Imang. Saya Apa coba? Surprise Lorenzo jadi pacan itu. Tadi itu ya. Malas sekalian aku jadi anak. saya Dasar pemalas. Siapa mau kapok sih kamu? Sudah berapa kali terlambat? Nah, kamu pilih lapangan basket. 2 kali. saya harus kasih Bu. Kenapa? Betul lagi, Bu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat. Sudah jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kamu. Wah, pergi sana lapangan basket. Besok saya keluar dulu setelahnya. Saya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan membunuh. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi pendukung adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu kita ya? Kalau kamu terlambat, disangka ibu tidak disuruh bilang kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Gusti Naren. Kamu suka sama ibu bertemu kepala sekolah. Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf. Ya sudah, lain kali jangan lagi anak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau begini terus. Bisa jantungnya kalau kepala sekolah. Maaf ya Bu. Maaf ya Bu. Sorry. Posisi pembuat kelas berbicara cenderung menggunakan kata-kata yang membuat risiko dari orang yang gagal, memandang guru merasa berharga dan tidak sanggup menghentikan guru mengambil Ibu sih tak melengkapi sih. Naren. Selamat pagi Bu. Sudah sampai mana? Lembut ya. Saya Bukannya
sambut ya. Iya Bu, saya mau bangun tadi. Jadi masalah kencang tetap jauh. Yang sudah sana ya. Ada orang lagi bikin demi ibu. Sekarang Bisa Bu. yang sudah sana sekolah udah beresin dengan kamu. Kamu ini beres lagi. Dalam sesi mana, berbicara dengan suara anak, cenderung menjadi suasana kekasih. Delik akan kurang aman dan akan mengganggu. Identitas yang menciptakan identitas dan agregasi. Namun, ingat, karena ini masih berbeda eksternal, maka kebetulan dan di sini aksennya sehingga yang tidak bisa menjadi lebih baik, namun tidak pada tulisannya. Monitor. Selamat pagi Bu. Nah, Ren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Kalian sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus di kelas, harus beristirahat selama 20 menit. Ya, konsekuensinya ini ya. Jadi, jam 9.30, pasti kamu harus di kelas. Jangan tugas lambat untuk tetap tinggal di ya. Baik Bu. Posisi seorang menganggap atau dapat berdasarkan aturan dan konsekuensi. Seorang pengamal menunjukkan juga yang benar dan cenderung sama. Gimana? Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Nak. Maaf Bu. Lambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana? Maaf Bu. Saya lupa sama administrasi Bu. Baik, menurut kamu, kira-kira sekolah mana yang perlu ditingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain gitu. Setuju. Jadi, apakah nilai-nilai prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu. Saya meyakininya. Apakah nilai bersih yang memperbaiki masalah keterlambatan ini? Di sini Bu. Bagaimana memperbaiki masalah keterlambatan ini? Uang menyetel alam saya Bu. Baik, kalau nilai uangnya terlambatan di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain enak. Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan adalah Kak Emma dan dia kira-kira akan mulai start untuk pembinaan. Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan agar tidak terlambat lagi. Tidak ada Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk bersama kami. Sekarang kami turut kembali ke kelas. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer, si kontrol dengan saat ini mulai lihat Ya.
Baik, kan berdasarkan yang kita tonton itu ada 5 posisi kontrol. Sekarang saya ingin membawa diri kita masing-masing untuk introspeksi. Kira-kira kita ada di posisi yang mana sekarang ini ketika anak kita dihadapkan kepada anak yang bersalah. Penghukum kah dengan lalu menghardik kesalahan anak dengan membuat merasa bersalah, artinya kita menggunakan kata-kata lembut tapi menyalahkan anak, membuat anak merasa seperti ia itu adalah orang yang paling salah. Apakah kita di posisi teman? Posisi teman, ketika memposisikan teman, maka konsekuensinya adalah anak tersebut hanya akan patuh kepada kita karena merasa bahwasanya kita itu temannya. Lalu apakah kita posisi pemantau, di mana semuanya itu kita hadirkan konsekuensinya? Kamu telah konsekuensinya apa? Kamu tidak menggunakan PR, konsekuensinya apa? Ataukah kita ada di posisi yang sebenarnya harus guru miliki, itu adalah di posisi manajer. Jadi ketika anak itu merasa anak itu salah, maka kita duduk dengan dia, kita ajak diskusi, dan yang menentukan solusi itu adalah anak sendiri. Kita giring ia untuk dapat berpikir kritis. Nah, kira-kira Bapak Ibu semuanya sudah ada di posisi yang mana? Oh, belum. Oh, ya sudah. Ya tidak apa-apa. Memang latah itu sudah menjadi budaya latah. Kamu telat ya? Saya pun juga masih seperti itu. Kamu telat? Nah, iya. WC bersihin WC. Posisi pendukung. Ya itu tadi, kita sama-sama belajar, kita sama-sama berbenah diri bahwasanya memang yang benar itu kita harus menerapkan konsep segitiga restitusi. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh rekan saya. Baik, cukup sekian presentasi dari saya, semoga dapat diterima. Untuk sesi selanjutnya, sesi tanya jawab, saya akan kembalikan kepada moderator. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada Ibu Ratna yang sudah memaparkan apa saja isi dari materi hari ini. Oke, untuk teman-teman semuanya, mumpung ini ada yang bisa dan ada yang bersedia untuk sesi tanya jawab, kita gali lebih lanjut. Kira-kira apa sih yang akan kita tanyakan tentang posisi hukum, posisi manajer, posisi apa tadi, kontrol membuat rasa bersalah. Silahkan teman-teman sekalian yang akan bertanya. Untuk sesi awal ini diberi 3 penanya dahulu. Kira-kira ada yang mau bertanya tidak Bapak Ibu? Boleh silakan. Kira-kira tadi ada yang sudah menyampaikan untuk bertanya, silakan. Oke. Ada yang mau ditanyakan Bapak? Oke. Ini Bapak Asari. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menanyakan bagaimana caranya merubah diri dari kontrol atau penghukum menjadi manajer. Terima kasih. Terima kasih Pak Asari, pertanyaan yang bagus sekali. Mau langsung dijawab atau kita tinggal nanya langsung? Oke, dijawab nanya. Yang lainnya ada lagi Bapak Ibu? Oke, Ibu Ima. Oke. Pertanyaan saya untuk manajer, bagaimana kita berusaha menempatkan posisi kontrol kita sebagai manajer jika sebelumnya kita belum pernah ada di posisi tersebut? Terima kasih Ibu Ima. Kira-kira ada yang mau bertanya lagi nggak teman-teman? Oke, Ibu Riza. Pertanyaan saya itu, bagaimana cara kita melakukan tindak lanjut terhadap siswa yang telah diketahui belum memiliki pemenuhan kebutuhan dasar akan kebebasan? Pertanyaan yang sangat berbobot sangat Ibu Ratna. Pada kesempatan kali ini mau langsung dijawab atau langsung didiskusikan terlebih dahulu?
ada rekan-rekan kita senior yang akan menjawab. Lagi ngomongnya Bu Ratna. Oh, baiklah, boleh Ibu Ratna. Kepada Bu Ratna dipersilakan. Baik, terima kasih. Untuk 3 pertanyaan kritis dari teman-teman, terima kasih. Saya akan mencoba menjawab. Mungkin nanti dari kawan-kawan ada yang ingin menanggapi atau menambahkan, saya persilakan. Yang pertama itu dari Bapak Asari. Mungkin bagaimana cara kita merubah posisi diri dari posisi kontrol penghukum ke posisi kontrol manajer? Bapak Asari, mungkin saya mau sedikit bertanya. Untuk sekarang Bapak Asari di posisi mana? Posisi yang mana Bapak Asari? Yang mana Pak? Oh, penghukum. Ya, sama, nggak apa-apa, sama. Saya juga penghukum. Bagaimana cara kita mengubah kira-kira dari posisi penghukum itu ke posisi manajer yang sudah disarankan? Maka artinya kita terus berbenah, Pak Asari. Terus berbenah kita yang jelas kita harus atur tahap kesabaran kita. Kita harus atur emosi kita. Kita berusaha memposisikan diri kita bahwasanya bagaimana jika saya itu menjadi murid, saya tidak dikasih kesempatan untuk membela diri, kemudian saya terus dikasih hukuman, saya terus dikasih rewardnya yang nggak menyenangkan. Itu kira-kira bagaimana kalau kita ada di posisi itu? Apabila misalnya kita punya anak, kalau anak saya terus di posisi itu kan bisa kita terima atau tidak? Tentu saja kan tidak. Maka kita saran saya, maka ayo kita sama-sama berpikir. Kalau misalnya kita ada anak yang masalah, ayo kita tarik nafas terlebih dahulu. Ada kita ajak diskusi terlebih dahulu. Ayo kita cari solusinya bersama-sama. Kita kelola kesabaran kita. Makanya ini adalah sesuatunya kita belajar kan sebelum kita mengajar. Kita disarankan bahwa kita harus belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Bahwasanya dengan menyebut nama Allah yang Allah pengasih lagi penyayang, supaya dia di dalam diri kita timbul rasa kasih dan juga rasa kasih sayang kepada anak. Kasih dan penyayangnya kepada anak itu ada. Jadi kita tidak memperlakukan anak ini semuanya. Bisa diterima Bapak? Atau yang lain-lain juga menambahkan? Sekali lagi di sini saya tidak menggurui, saya hanya membagi praktek baik saya. Dan yang selanjutnya dari Ibu Ima, bagaimana kita berusaha menempatkan posisi kontrol dan sebagainya. Oh iya, ini berkelanjutan ya. Jadi bagaimana kita memposisikan diri kita sebagai manajer itu tadi. Maka itu tadi sama-sama tidak ada dari bahasa. Jadi makanya kita lebih dekat dengan anak, lebih kenal dengan anak. Misalnya kalau di kelas gimana yang anaknya itu saja yang bikin masalah. Ada. Maka saran dari saya, maka ayo kita lebih kenal dengan anak tersebut. Kita gali kebutuhan dasarnya tersebut apa kira-kira yang belum terpenuhi dengan hati. Kita bicara dari hati ke hati. Jadi nanti kita ketemu. Misal anak tersebut kok nggak mau membaca, ada yang masih belum bisa membaca Bima? Oh banyak. Nah kira-kira, ayo Bima akan menerapkan posisi manajer itu dengan bicara dari hati ke hati dengan anak tersebut. Nanti insya Allah nanti berjalannya jalannya apa semua masalahnya dalam diri anak, apa memang dari pemahaman anaknya yang kurang, apa memang dari rumahnya, dari orang tuanya. Nanti ya kita pelan-pelan, kita bersama-sama ya Bima ya. Oke, selanjutnya dari Bu Riza, pemenuhan kebutuhan dasar kebebasan. Ya, di kelas Bu Riza, kalau di kelas itu kira-kira ada anak yang bosan? Banyak, ya itu tadi. Kalau bosan itu berarti pemenuhan kebutuhan dasar kebebasannya itu pasti belum terpenuhi. Itu adalah PR untuk kita. Misalnya anak tersebut kalau anak kelas 1, anak di
SD itu sejatinya hanya 30 menit saja bisa berkonsentrasi, itu maksimal, itu saja di kelas 6, 30 menit bisa untuk duduk diam mendengarkan. Selebihnya itu anak harus bergerak. Jadi bisa nggak sih kita punya pembelajaran tapi anak tidak duduk diam? Bisa tidak? Bisa tidak? Ya bisa. Karena memang anak itu kan kodratnya masih bermain. Jadi bagaimana cara kita memberikan pembelajaran sambil bermain tapi kita tetap belajar. Jadi seperti itu. Jadi tidak melulu datang duduk diam dengarkan dari kita, maka anak bisa diajak berekspresi, anak bisa diajak untuk berkolaborasi, kita bersama-sama memberikan pembelajaran yang menyenangkan, inovatif dan juga komunikatif. Mungkin seperti itu Bu Reza. Bisa diterima? Mungkin yang lainnya ada pertanyaan lagi? Oh boleh. Baik, jika tidak ada, saya cukupkan diseminasi dari saya, berbagi praktik dari saya cukupkan. Saya akan memberikan sedikit kesimpulan dari diseminasi kita kali ini, yakni kesimpulannya adalah setiap anak itu memiliki 5 kebutuhan dasar yang harus terpenuhi, yakni kebutuhan akan kebebasan, kesenangan, bertahan hidup, rasa diterima, dan juga penguasaan. Dan kemudian kita sebagai guru itu adalah PR kita bersama bagaimana memahami anak. Dengan caranya tentu saja kita memposisikan diri kita sebagai posisi manajer dari anak tersebut. Saya cukupkan dari saya. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kesalahan. Saya cukupkan presentasi dari saya. Bisa dilihat pas kami berkhairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti saya hentikan dulu. Silakan Bapak Ibu monggo diminum dan dimakan. Sebentar lagi ya Bapak Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Nam? Alhamdulillah luar biasa. Allah
Jadi keyakinan kelas di kelas KA ini. Ingat, tidak boleh menggunakan kalimat bernada negatif. Jadi jangan ada kalimat tidak, jangan ada kalimat jangan, tapi gunakan kalimat positif. Buang sampah pada tempatnya. Menghormati guru, berjalan di koridor, terus jujur. Kalau tidak mencetek itu berarti jujur ya Nak ya. Oke, sampai sini paham? Ada yang ditanyakan? Cukup? Oke, ini silakan satu orang saja. Gak usah, langsung ditanya di sini, maju satu-satu. Tapi kosongkan yang di tengah ini ya, kosongkan ya. Jadi di sini laki-laki, di
Bismillahirrahmanirrahim.